A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa untuk tetap membantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Baik Bapak Ibu teman-teman semuanya, kali ini kita akan mereaksi satu video daripada Bang Haji Rhoma Irama teman-teman. Di dalam channel YouTube Bang Haji Rhoma Irama ini ada terdapat satu video di podcastnya, di mana saat itu beliau sedang berbincang asik, yang berbincang hangat dengan masalah temanya yaitu masalah Ahlul Bait ataupun masalah nasab ini teman-teman. Di mana di dalam video tersebut 55 menit 19 detik beliau berbincang dengan seorang ustadz Kiai yang bernama Kiai Haji Anas Kurdi teman-teman. Dan sangat menarik kalau kita ikutin dari awal, bahkan di dalam video tersebut Bang Haji Rhoma Irama mengatakan ataupun menyampaikan kepada kita bahwa seandainya para habaib yang ada di Indonesia itu terkonfirmasi sebagai bukan zuriyah Nabi, maka beliau Bang Haji Rhoma Irama tetap masih memuliakan para habaib tersebut. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang beriman. Begitu kata Haji Rhoma Irama teman-teman. Dan di samping itu teman-teman, ternyata Bang Haji Rhoma Irama juga sudah lama mendengarkan khurafat-khurafat daripada para habaib ini teman-teman. Dalam pengakuan Bang Haji Rhoma Irama, sudah 50 tahun bahwa cerita khurafat, cerita dongeng para habaib itu terus berkembang sampai sejak hari ini teman-teman. Saya tidak berlama-lama teman-teman, coba kita dengarkan respon daripada Bang Haji Rhoma Irama terhadap nasab Ahlul Bait yang sedang bermasalah sampai hari ini. Berikut ini videonya teman-teman. Saya mau cerita nih, kira-kira waktu anak masih remaja dulu. Gitu. Masih remaja. Lokasinya di Tebet. Nah, saat itu saya sebagai penceramah anak muda deh, mewakili anak muda nih. Tempatnya di Masjid Ar-Rahmah. Masjid Ar-Rahmah di Tebet Timur. Kepunyaan almarhum Haji Muhammad itu. Beliau Muhibun Barat. Masya Allah. Nah, penceramah saat itu ada satu Habib, ya. Ini Habib ini berpidato, dia cerita, saya kaget-kaget. Kaget-kaget. Yang masih saya ingat, itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin, biarin aja. Dia itu ahli surga. Teranyak mendengar itu. Habis dia ceramah, ada naik. Giliran ini kedua ada penceramah mewakili generasi muda. Itu semua bantah ya, itu yang dibantah sama Rhoma Irama. Saya hormati tadi, mohon izin bisa koreksi. Itu qala ta'ala bla 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 yang mana inna akramakum indallahi atqakum gitu. Wa qala ta'ala yarfa'u alladhina amanu wa lam yu'tul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannatu lil muttaqin wa lakum 'abdan habasyan nurul asin lakum sayyidun qurasyan hasyimya. Surga itu untuk orang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Ceramahin balik sama Rhoma Irama ya. Maksiat walaupun dia dari Sayyid Quraisy atau Bani Hashim, keturunan Rasulullah rasnya Rasulullah SAW. Saya baca itu. Kalau Nabi SAW, "Law anna Fatimah bint Muhammad sarqat laqata'tu yadaha laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangan. Jadi nggak ada privilege ternyata buat keturunan Nabi sekalipun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala illa taqwa, kecuali takwa. Akhirnya saya dipanggil sama satu Habib sepuh yang kita kenal, beliau adalah Al-Alim Al-Alamah lah, kita kenal beliau. Saya dipanggil, "Syekh Habib, ada apa?" Saya dipanggil, "Ente ngomong apa kemarin?" Nanti ngomong apa jamaah ribut tuh. Ya Habib, ada Habib ini ngomong begini-begini ini, saya balikin. Jawaban saya begini qala ta'ala wa qala Nabi bla 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 bla. Mau dikoreksi Habib. Yang ente ngomong itu nggak salah. Nggak salah, ente benar. Nah, dapat poin kan ada. Tapi tolong jangan diulangin lagi. Maksudnya yang diulangi itu salahnya apa gimana? Bukan, jadi omongin lagi. Oh gitu. Jadi kita potong sebentar teman-teman, kita koreksi. Ada yang menarik bagi kita di sini bahwa ketika Rhoma Irama masih muda, justru beliau merupakan seorang ustadz ataupun dai yang sering menyampaikan dakwah-dakwahnya teman-teman. Di saat itu beliau diundang ataupun semajelis dengan seorang habaib
Dan ternyata Habib yang pertama kali ceramah itu mengatakan di dalam dakwahnya tersebut bahwa kalau ada habaib yang suka mabuk, yang suka penzina, penjudi, jangan diomelin, jangan dimarahin, kata Habib tersebut. Karena dia adalah ahli surga, di dalam dirinya ada darah Nabi. Sementara Bang Haji Romi Rama tidak menerima perkataan habaib tersebut. Dan beliau, Bang Haji Romi Rama, kaget-kaget ya. Dan bahkan Bang Haji Romi Rama dengan tegas mengkoreksi Habib yang sedang menyampaikan dongeng-dongeng khurafat, teman-teman ya. Kita coba lanjutkan. Inti nggak salah, inti benar, inti ucapan semua benar. Kan saya minta koreksi ya, mau dikoreksi Bib. Yang salah, kalau saya salah yang mana salahnya? Dikoreksi lagi. Inti benar. Cuman ucapan-ucapan itu jangan diulangi lagi karena tidak kondusif untuk ukhuwah Islamiyah kira-kira. Sejak saat itu tuh sasipun dalam perut. Sasipun dalam perut. Itu berapa Masalah perutnya ya. Itu sama saya muda. Nah, makanya masih muda. itu saya berteman dengan para habaib sekarang ini tulus lillahi ta'ala, karena dia orang beriman, karena dia orang pintar, dia orang baik. Itu saja. Itu saja ya. Dasar beliau-beliau itu adalah dzurriyyah Nabi ya. Karena saat itu saya juga mulai mendengar dan membaca bahwa ini katakanlah masih antara right and wrong, benar dan salah gitu. Tapi pertemanan saya, persahabatan saya dengan para habaib itu, penghormatan saya ya sebagai sesama mukmin ya, sebagai sesama muslim, sangat indah persahabatan kami. Dan sampai sekarang Sesama mukmin ya. misalnya nanti terkonfirmasi, oh ini bukan dzurriyyah Rasul, saya akan tetap perlakukan beliau-beliau itu sebagai sahabat-sahabat saya, teman-teman saya. Dari peristiwa puluhan tahun yang lalu, waktu itu saya berusia antara 20 25 tahun, berapa puluh tahun yang lalu itu. Sekarang umur saya udah 47 nih, berapa tahun? Iya, 15 tahun dah. Iya, kalau 15 tahun dah. Sekian puluh tahun yang lalu terdengar lagi ceramah-ceramah oknum habaib seperti itu. Ada mengatakan di darah saya mengalir darah Rasul. Barang siapa yang menyakiti saya, menyakiti Rasul. Bahwa seorang habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai. Astagfirullah, astagfirullah. Kaki seorang habib lebih mulia daripada kepala kiai. Banyak lagi cerita-cerita yang Masya Allah. Astagfirullahaladzim, ini kok ternyata doktrin-doktrin ini kok berkepanjangan. Oh gitu. Saya lihat ini dulu ceramah-ceramah ini saya dengar dulu waktu saya masih muda. Ternyata berlangsung sampai sekarang. Jadi ternyata teman-teman, cerita khurafat ataupun cerita dongeng-dongeng belaka para habaib itu sudah berlangsung selama 50 tahun, kata Bang Haji Romi Rama ya teman-teman ya. Pertama kali beliau mendengarkan khurafat-khurafat habaib itu kisaran di umur 20-an ataupun 25 tahunan teman-teman ya. Sampai sekarang masih berlanjut sudah 50 tahun teman-teman. Itu artinya bahwa para habaib selalu menceritakan halu ataupun menceritakan dongeng-dongeng belaka tanpa dalil dan tanpa keterangan yang jelas teman-teman ya. Sampai-sampai Bang Haji Romi Rama pun tidak menerima dengan cerita para habaib yang bercerita tentang dongeng-dongeng belaka teman-teman. Masih muda, udah muncul tuh kalimat-kalimat itu. Kan saksi ya, Habib itu bilang kan waktu saya masih muda dulu yang saya counter itu 20-an lah waktu itu. Artinya 50 tahun yang lalu saya dengar itu. Ternyata 50 tahun yang lalu. Sekarang doktrin itu Masih mengaung sampai sekarang. apa yang menjadi dasar pemikiran keyakinan beliau-beliau ini? Satu, dia menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala pada masalah Al-Ahzab 33 kalau masalah yang bunyi Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu ayyadhaba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya aku ingin membersihkan kesalahan-kesalahan dosa-dosa kalian dan wa yutahhirakum tathira, dan aku akan mensucikan kamu dengan sesuci-sucinya. Ini Al-Ahzab 33. Ketika saya baca ke atas mulai dari ayat 28 itu ternyata ini ditujukan kepada Ahlul Bait itu adalah istri-istri Nabi. Maksudnya begitu memang. Ya, ayat 33 ini menurut antum konteksnya kepada ayat sebelumnya yang ditujukan kepada istri-istri Nabi. Ya, kalau kita lihat bahasanya, maka yang dijelaskan oleh Allah yutahhirukum tathira itu adalah istri-istri Rasulullah yang konteksnya Betul. perbuatan tadi yang di atas. Ya. Ketika beliau melakukan ya taat kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat semua, maka Allah akan hilangkan segala macam bentuk kekejian dan Allah akan bersihkan semuanya. Bahwa di dalam firman itu ini
konteksnya jelas sekali kepada nisa'un Nabi. Ya, karena di tafsir itu dikatakan ahlul bait itu ay nisa'un nabi. Dalam tafsir. Ya, dalam tafsir Jalal itu dikatakan bahwa ahlul bait adalah ya nisa'un nabi. Sampai di sini teman-teman, ada yang menarik bagi kita bahwa penjelasan daripada Bang Haji Romi Rama ini ternyata para habaib yang sering bercerita tentang dongeng dan khurafat itu mereka berdalilkan kepada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33, di mana penjelasan ayat tersebut sebenarnya yang dipertujukan kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada ahlul bait ataupun keturunan Nabi. Di mana surat Al-Ahzab ayat 33 ini menceritakan ketika istri-istri Nabi itu sudah tunduk patuh kepada Allah, taat kepada Rasul sebagai suami mereka, maka mereka akan dibersihkan sesuci-sucinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Tetapi para habaib itu banyak yang mengalihkan dalil ini kepada ahlul bait, teman-teman. Padahal ahlul bait yang di dalam ayat ini merupakan para istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata banyak mendengar habaib ini yang menggunakan dalil bahwa mau berzina, mau judi, kita telah dibersihkan Allah. Kita disucikan oleh sesuci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya berkata begini, tulus ikhlasillahi ta'ala. Kalau doktrin ini di kalangan para habaib terus dikumandangkan, ini terus terang kasihan pada generasi habaib. Betul. Jadi apa nanti generasi Ba'alawi ini? Ya, kalau penafsiran mereka seperti itu. Nah, ternyata bahwa dari tahun waktu saya masih muda, 55 tahun yang lalu, ini sudah 50 tahun yang lalu ya, 55. Itu juga didengungkan oleh mereka. Artinya kan doktrin ini sudah mendarah daging di kalangan para habaib, quote and quote ya, Ba'alawi ini ya. Astagfirullahalazim. Saya seorang fakir ini memiliki satu keprihatinan yang tulus ya. Mari kita sama-sama mengkaji ulang. Ya, kaji ulang ya surat Al-Ahzab itu. Apakah untuk istri Nabi, apakah untuk dzurriyyah, sehingga dia bebas berbuat apapun. Setuju. Kaji ulang ya. Jadi inilah yang memang harus diluruskan, karena sebagaimana saya katakan tadi bahwa ucapan-ucapan bahwa yang namanya dzurriyyah Nabi itu biar dia mabuk, dia pencina, pencuri, tetap masuk surga karena keturunan Nabi. Nah, ini harus diluruskan ya. Betul. Ternyata pendapat ini setuju sekali. Ya. Faktor ini ternyata dari dulu, dari saya masih muda ya, 55 tahun yang lalu sampai sekarang, ternyata itu masih berkumandang bahwa yang namanya dzurriyyah Nabi itu, maupun dia pemabuk, pencuri, penzina, tetap dia ahlul jannah. Nah, ini harus diluruskan lah kira-kira demi artinya keselamatan dan kebahagiaan quote-unquote tadi dzurriyyah Nabi tadi, saatnya pun itu benar. Jadi garis besarnya itu sebetulnya ketaatan. Iya. Ketaatan. Jadi bukan hanya garis dalam artian kata keturunan. Seandainya dia taat kepada Allah, orang muslim wajib kita sayang, saling menyayangi. Betul. Tidak boleh menyakiti orang-orang muslim yang baik. Nah, tidak boleh juga menyakiti, mencela para sahabat, karena mereka baik luar biasa. Apalagi keluarga Rasulullah yang benar-benar baik menjalankan ya apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Dan dengan kasus ini bahwa para habib adalah misalnya terkonfirmasi bukan dzurriyyah Rasulullah. Gimana? Ya. Saya akan tetap mencintai beliau-beliau mereka. Tetap mencintai ya. Saya akan tetap mencintai beliau-beliau mereka sebagai sahabat. Sebagai sahabat. Karena innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sangat panjang memang teman-teman perbincangan hangat antara Bang Haji Romi Rama dengan Kiai Haji Anas Kurdi. Saya ambil kesimpulan daripada perbincangan ini, teman-teman. Kalau ada habib yang mengatakan bahwa seorang habib yang ketika dia melakukan dosa, melakukan zina, bermabuk-mabukan, harus dimuliakan, harus dihormati, maka itu adalah salah, teman-teman. Walaupun ada di dalamnya darah Nabi, itu tidak jadi jaminan, teman-teman. Kenapa? Karena kemuliaan seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena dia sebagai anak cucu Nabi, tetapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat kita lihat di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir.
Sangat jelas dan tegas ayat ini mengkonfirmasi kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Dari manusia yang berpasang-pasangan ini, teman-teman, dinilai sebagai yang paling mulia di sisi Allah bukan karena mereka kaya, bukan karena mereka keturunan nabi, bukan karena mereka hebat, tetapi yang paling mulia di sisi Allah dari manusia yang berpasang-pasangan ini adalah karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bagus ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mulia bukan karena dia sebagai keturunan nabi, bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun pernah mengatakan, seandainya anakku ini Fatimah terbukti mencuri, maka aku akan potong tangannya. Itu menandakan bahwa walaupun keturunan Nabi, tetap ada keadilan yang harus diberikan, tetap diberikan sanksi, tetap diberikan hukuman. Maka ketika ada oknum habaib yang menceritakan dongeng-dongeng khurafat, perlu kita teliti, perlu kita kaji, jangan langsung dipercaya, perlu kita kaji ulang apakah itu betul, apakah itu benar. Jangan sampai kita terbawa doktrin yang akhirnya kita terjerumus ke jalan yang sesat, teman-teman. Akhir kata, teman-teman, di episode kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau video ini bermanfaat, teman-teman, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, dan berikan tanggapan serta komentarnya di bawah, teman-teman. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya. Saya ucapkan jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.